Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Siang ini, kalau kita lihat dari statementnya Pak Rohman Hidayat setelah keluar dari persidangan, yaitu adalah ada beberapa memang yang jadikan permasalahan, yaitu masalah kesaksian dari saksi Waidah memang di sana, dan memang sudah diprediksi sebelumnya karena memang waktu itu sempat adanya bahwa perbedaan di antara waktu itu kita ketahui bahwa Waidah mengatakan bahwa Ramdhanu sedang tidur. Ya itulah memang serba-serbi di persidangan ya. Ada hal-hal yang memang tidak terduga oleh kita sebelumnya, di mana tidak ada sebelumnya di media, dan pada saat di persidangan tiba-tiba muncul satu hal, yaitu keterangan masalah sholat subuh berjamaah. Nah, memang kalau lihat dari kronologisnya Ramdhanu, bahwa Ramdhanu jam segitu ya masih ada di TKP. Nah, tentu ini pun harus memang ditindaklanjuti dalam artian apakah kesaksian Waidah ini memang valid yang di persidangan tentunya ya. Apakah sudah ada perubahan BAP dan lain sebagainya, tentunya kita juga lagi menunggu. Dan dari pihak Pak Rohman sendiri kita ketahui bahwa meminta supaya dihadirkan penyidik yang menyidik atau mem-BAP Waidah. Nah, sekali lagi bahwa tentunya ini menjadi hal yang mungkin bisa jadi penting, karena hal-hal yang kaitannya berbeda keterangan. Nah, ini bisa ditindaklanjuti. Termasuk juga mungkin kalau untuk Walis Wayati tidak terlalu ini ya. Untuk Waidah karena memang ada perbedaan di sana, perbedaan statement yang disampaikan. Nah, sekali lagi bahwa kebenaran ini nanti kita akan coba cross check juga dengan kuasa hukum daripada Ramdhanu yang juga ikut mendampingi keluarga dari Ramdhanu, yaitu termasuk Waidah. Bagaimana statementnya dari kuasa hukum Bapak Ahmad Topan Sudirjo mengenai apa yang disampaikan oleh Waidah, bahwa memang ada sholat berjamaah dulu katanya subuh ya. Jadi sekali lagi bahwa keterangan Ramdhanu disampaikan bahwa kronologisnya jam 6.30 baru keluar dari TKP. Ya, bisa saja Waidah ini bisa saja mungkin lupa atau apa gimana. Ya, semuanya nanti ada keputusannya di hakim. Apakah nanti akan dimintakan penyidiknya mengenai masalah BAP, apakah ungkapan yang disampaikan atau statement disampaikan oleh Waidah itu sesuai dengan apa yang disampaikan di persidangan, atau mungkin ada sesuatu yang berbeda. Nah, kita tunggu saja. Tetapi sekali lagi bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Ramdhanu di kronologis di rekonstruksi adalah jelas sudah P21 itu kan. Jadi sudah diakui atau sudah diyakinkan oleh pihak penyidik juga oleh pihak kejaksaan. Ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat ini statement dari Pak Rohman Hidayat. Saya ada di salah satu tempat destinasi wisata, apa ini namanya ya? Ya pokoknya sangat luar biasa lah keindahannya. Coba kita lihat.
bacakan. Jadi sinkronisasi itu penting. Betul, keterangan di dalam BAP bisa berubah, tapi berubahnya tidak disanggah tanda tangannya gitu. Kalau isinya mungkin bisa, isi keterangannya bisa jauh lebih luas, bisa jadi sempit, itu tergantung orang yang memberikan keterangan. Tapi ingat, dakwaan itu dibuat dasarnya dari berkas perkara yang dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan Subang. Dari situlah dakwaan dikemas sehingga dakwaan itu dibacakan di persidangan sehingga muncul ada pasal 338 dan 340. Ya kan? Nah, dan ternyata jelas tadi juga dalam persidangan bahwa yang diketahui Wahida, Walilis dan Oyati itu hanya katanya. Bukan yang dia lihat sendiri, dia dengar sendiri langsung. Dan katanya Pak Yosep juga itu kecurigaan Pak Mul. Katanya juga. Kan tidak bisa semuanya berdasarkan kata. Yang paling pasti berkaitan dengan dakwaan itu bersumber dari BAP. Ketika BAP jelas disanggah, itu kan tanda tangannya. Sebelum saya bertanya kan saya pastikan dulu, Bu ini tanda tangan Ibu? Bukan. Oh iya itu tanda tangan saya. Saya juga nggak langsung bertanya mengenai itu dulu. Saya tanyakan dulu, Ibu ini benar nggak tanda tangannya? Makanya saya meminta untuk kalau memang benar, nanti kita ketahuan siapa yang buat. Apakah polisi yang tidak memberi yang membuat BAP atau yang meminta keterangan, yang diminta keterangannya, yang nggak benar ini, ya kan? Cuma dua hal itu. Ada lagi? Nyambung tadi Pak berkaitan dengan polisi itu Pak. Kan waktu itu tim Pak Roman selalu guber-guberin OJ. Ya. Kenapa dalam persidangan ini Bapak nggak pernah menyoroti OJ-nya? Oh, pertama OJ itu kan pasca kejadian. Ya keterlibatan Pak Yosep yang didakwakan di dalam dakwaan itu ya seolah-olah dalam dakwaan itu adalah pada saat malam kejadian, ya kan? OJ itu kewenangan polisi militer, ya kan? Siap, ya. Kenapa harus buat apa kami memberikan apa fungsinya buat klien kami? Gitu? Apa untungnya buat klien kami? Ketika OJ itu ya bab tersendiri, cerita tersendiri gitu. Tugas kami ini adalah meyakinkan hakim bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak dilengkapi dua alat bukti yang cukup. Ya kan, hanya keterangan Danu saja tidak didukung oleh alat-alat bukti yang lain. Jadi kalau OJ saya hanya bertanya saja karena waktu itu polisinya yang diperiksa. Kalau saya nanya ke orang lain yang tidak ada hubungannya nanya OJ kan nggak bakal ada jawaban ya. Oke. Ya. Masih ada yang lain? Cukup ya? Cukup Pak. Oke. Yang paling pasti kita akan tetap meminta pengadilan menghadirkan para penyidik itu. Kita pengen tahu benar tidak Danu itu dilakukan kekerasan terhadap Danu. Ya betul, itu satu. Itu kita akan minta, saya akan tetap akan karena kalau tidak salah penyidik yang memeriksa uanya tadi juga itu namanya disebutkan oleh Danu waktu pada kesaksian. Jadi saya pikir nanti biar majelis hakim yang membuka sebenarnya. Tugas kami itu meyakinkan majelis hakim, bukan mencari tersangka. Ya ingat. Jadi kalau OJ itu cerita tersendiri itu mah kewenangan kepolisian. Ketika ada yang disangkakan bahwa ada aparat kepolisian yang melakukan OJ. Kalau kami itu hanya ya berkepentingannya dan klien kami lah Pak Yosep. Itu saja ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Roman.